Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah profil pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2019. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tresam nagari bebangsa sayang Muaro Tebo negeri berbudaya. Selamat datang kamilah ucapkan, kami susun dari 10 serta dengan doa kamilah panjatkan pada Tuhan, mohon keselamatan. Semoga Bapak, Ibu, tamu sekalian aman damai sejahtera. Kabupaten Tebo terletak pada 0 derajat 52,32 sampai 0 derajat 54,50 lintang selatan dan 101 derajat 48,57 sampai 101 derajat 49,17 bujur timur. Kabupaten Tebo merupakan kabupaten dengan luas daerah terluas kedua di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 646.100 hektar atau 6.461 km persegi. Secara administrasi terdiri dari 12 kecamatan, 107 desa, dan 5 kelurahan. Kondisi topografi Kabupaten Tebo sebagian besar adalah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di bawah permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.683 mm per tahun. Berdasarkan data statistik, Kabupaten Tebo memiliki jumlah penduduk sebanyak 343.003 jiwa yang tersebar di berbagai daerah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantang Singingi Provinsi Riau. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Damasraya Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kabupaten Tebo memiliki letak yang sangat strategis dikarenakan berdekatan dengan jalur Trans Sumatera dan mempunyai hubungan yang sangat terbuka dengan daerah lainnya di Pulau Sumatera. Hal ini tentunya memberikan keuntungan bagi Kabupaten Tebo untuk dapat berkembang dengan baik pada wilayah Pulau Sumatera. Pertumbuhan dan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tebo. Dengan segala potensi yang ada, merupakan daerah yang mempunyai peluang sangat besar untuk dapat melakukan akselerasi pertumbuhan dengan cepat. Adapun sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Tebo, antara lain sektor pertanian. Kabupaten Tebo menjadikan sektor ini sebagai sektor utama penunjang perekonomian.
Sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan di Kabupaten Tebo. Sektor ini tentunya sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor ini dapat menyerap hingga 69,18% dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Tebo. Sektor ini terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Petani di Kabupaten Tebo dalam kondisi ini telah mampu untuk memenuhi kebutuhan beras sebagai makanan pokok utama. Berdasarkan data tahun 2017, Kabupaten Tebo surplus beras sebanyak 2.234 ton. Untuk membantu dan memberikan semangat kepada petani, pemerintah Kabupaten Tebo setiap tahunnya memberikan bantuan berupa benih unggulan, pupuk, dan alat-alat pertanian. Tanaman pangan lainnya berupa padi ladang dengan produksi 10.858 ton, jagung 11.805 ton, kedelai 6.526 ton, ubi kayu 4.666 ton, ubi rambat 397 ton, diikuti kacang hijau dan kacang tanah dengan produksi 41 dan 111 ton. Pada sektor perkebunan, komoditi unggulan terbanyak yang diusahakan adalah karet dan kelapa sawit. Berdasarkan data Bunakan, produksi karet sebanyak 50.769 ton pada tahun 2017 dan kelapa sawit sebanyak 129.046 ton. Pemerintah dalam mendorong perkembangan komoditi karet dan kelapa sawit telah membangun beberapa pasar lelang karet dan pemberian bibit unggul kepada petani. Usaha yang telah dilakukan pemerintah selama ini telah dinikmati oleh petani yang tersebar di berbagai daerah Kabupaten Tebo. Perkebunan kelapa sawit rakyat telah menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hal ini menyebabkan perkembangan berbagai sektor lain yang terkait dengan perkebunan sawit, perdagangan, distribusi, penyediaan pupuk, dan pembasmi hama juga ikut naik. Usaha perkebunan sawit juga terdorong perkembangannya dikarenakan telah beroperasinya pabrik pengolahan sawit menjadi kerat palm oil atau CPO, sehingga memudahkan petani dalam menjual produk hasil kebun sawit. Pada sektor peternakan, Kabupaten Tebo memiliki lahan yang sangat luas dan tingkat curah hujan yang baik, sehingga memungkinkan ketersediaan pakan ternak yang cukup. Hal ini menjadikan Kabupaten Tebo sebagai sentra pengembangan sapi potong di Provinsi Jambi. Populasi ternak masih didominasi oleh ternak besar, seperti sapi dan kerbau. Berdasarkan data Bunakan, sebanyak 17.129 ekor sapi dan 10.055 ekor kerbau telah diusahakan oleh peternak di berbagai daerah di Kabupaten Tebo. Diikuti kambing dan domba sebanyak 18.671 dan 11.615 ekor. Populasi ternak unggas juga mendominasi di berbagai kecamatan. Tercatat sebanyak 1.099.757 ekor yang terdiri dari ayam kampung, ayam pendaging, dan itik. Pada sektor perikanan, kondisi hidrologi Kabupaten Tebo yang banyak dilewati oleh sungai-sungai menyebabkan Kabupaten Tebo memiliki potensi yang baik untuk pengembangan budidaya perikanan. Produksi yang meningkat dari tahun ke tahunnya memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan perekonomian pada sektor ini. Pada sektor kehutanan, Kabupaten Tebo memiliki kawasan hutan yang masih sangat luas. Sebanyak 43,28% luas Kabupaten Tebo adalah hutan. Berdasarkan fungsinya, dibagi menjadi beberapa jenis hutan, antara lain hutan pelestarian alam sebesar 5,14%, hutan produksi terbatas sebanyak 2,82%, hutan lindung sebanyak 0,79%, dan hutan produksi tetap 34,55%. Pada sektor perdagangan dan industri, berdasarkan kondisi wilayah, Kabupaten Tebo mempunyai potensi yang cukup strategis dikarenakan terletak pada perlintasan jalur Trans Sumatera. Sampai dengan tahun 2017, Kabupaten Tebo telah memiliki sarana perdagangan berupa pasar umum sebanyak 5 unit, pasar tradisional 43 unit, toko sebanyak 300 unit, dan kios sebanyak 500 unit.
Keberadaan pasar tradisional yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo tentunya memberikan efek yang sangat signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan tentunya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pada sektor pertambangan, berbagai jenis tambang diusahakan di kabupaten ini, antara lain batu bara, emas, timah, kaolin, batu pasir, granit, dan minyak bumi. Minyak bumi pada tahun 2005 hingga kini memiliki jumlah produksi yang cukup baik, berkisar antara 700 atau 800 barel per hari. Sampai dengan 2017, setidaknya telah 32 perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Tebo yang beroperasi dengan kegiatan produksi ataupun eksplorasi. Sedangkan luas total wilayah pertambangan yang diusahakan lebih kurang 57.842 hektar. Sebuah daerah yang maju tak luput dari adanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang baik, seperti transportasi, air bersih, listrik yang memadai dan dapat diakses di semua tempat. Kabupaten Tebo dalam hal ini terus melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap hal-hal tersebut. Pembangunan jalur transportasi yang dalam hal ini adalah transportasi darat, pelebaran dan pembangunan jalur baru telah dilakukan oleh pemerintah agar mobilisasi keluar dan masuk Kabupaten Tebo dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan data yang ada dari total jalan sepanjang 1.311,68 km, jalan dalam kondisi baik sepanjang 568,83 km, kondisi sedang 495,68 km, kondisi rusak ringan 184,48 km, dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 62,81 km. Kondisi bentang alam Kabupaten Tebo yang banyak dilalui oleh aliran sungai menyebabkan pengembangan sarana transportasi darat memerlukan pembangunan jembatan. Sebanyak 40 unit jembatan telah dibangun pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 dengan panjang total 1.246,40 meter. Penyediaan air bersih dan listrik pun tak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Tebo. Pembangunan pada sektor ini terus dilakukan oleh pemerintah agar kebutuhan masyarakat akan listrik dan air bersih dapat terpenuhi. Untuk sektor pariwisata, Kabupaten Tebo masih berupaya melakukan penggalian potensi wisata, baik wisata alam ataupun wisata buatan. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada 3 kawasan destinasi wisata, yaitu destinasi Muara Tebo dan sekitarnya dengan tema Heritage Tourism, destinasi Rimbo Bujang dengan tema Urban Tourism, dan kawasan super sukses dengan tema wisata alam. Menjadi kabupaten yang sedang berkembang, Kabupaten Tebo juga memperhatikan aspek-aspek pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, perbankan, keamanan dan ketertiban, serta kerukunan antar umat beragama. Yang diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Tebo demi mewujudkan Tebo tertib, unggul, tentram, adil dan sejahtera 2022.